Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPT Voice yang dipersembahkan oleh Divisi Redaction, Research and Education, Community of Research and Education in Biochemistry. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai vitamin dan mineral. Langsung saja kita ke subtopik yang pertama yaitu vitamin. Nah, di slide ini ada gambar sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikenal sebagai sumber dari vitamin. Pasti kalian sering banget dengar istilah vitamin. Nah, vitamin itu merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah kecil untuk mempertahankan kesehatan. Fungsi dari vitamin itu antara lain koenzim, bagian dari koenzim, proses metabolisme, pembuatan enzim dan hormon, dan sebagainya. Kemudian, vitamin itu diperoleh dari makanan, kecuali vitamin D yang dapat disintesis oleh tubuh. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, vitamin itu bukan makanan. Jadi dia tidak berkalori, tetapi diperlukan untuk konversi makanan menjadi energi. Vitamin termasuk mikronutrien, artinya ia diperlukan tetapi hanya dalam jumlah yang kecil atau sedikit. Nah, makanya dia disebut mikro. Kemudian, vitamin berfungsi sebagai koenzim. Mekanismenya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, jadi ada enzim, ada koenzim yang berupa vitamin tadi. Nah, agar enzim itu dapat mengikat substrat, sisi aktif dari enzim harus berikatan dengan koenzim terlebih dahulu. Barulah substrat dapat berikatan dengan sisi aktif dari enzim. Kemudian, produk akan dihasilkan dan koenzim akan dilepaskan kembali dan enzim akan kembali ke bentuk semula dan siklus tersebut akan terus-menerus berulang. Selanjutnya, vitamin itu dapat rusak karena reaksi kimiawi sehingga vitamin tersebut tidak aktif atau mengalami pelarutan. Contohnya, pada kasus vitamin yang larut air itu akan hilang pada proses balancing atau pemasakan. Nah, vitamin itu dipenuhi dari diet makanan kita. Nah, defisiensi vitamin itu disebut hipovitaminosis, kalau kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Pembagian vitamin itu dibedakan berdasarkan kelarutannya. Yang pertama ada vitamin larut lemak, yaitu vitamin A, D, E, K atau biasa disingkat ADEK. Itu terdapat di jaringan lemak dan hati. Seperti namanya, berarti dia larut di lemak dan tidak larut di air. Karena dia larut di lemak, berarti dia dapat disimpan di dalam tubuh dalam waktu yang lama, sehingga tidak dapat dikonsumsi setiap hari dan kelebihan lemak akan menyebabkan toksik. Jenis vitamin selanjutnya adalah vitamin yang larut air, yaitu vitamin B kompleks dan vitamin C. Karena dia larut dalam air, berarti dia tidak dapat disimpan di dalam tubuh, sehingga bisa dikonsumsi setiap hari. Nah, kelebihan vitamin yang larut air ini, contohnya vitamin C, itu akan segera diekskresikan melalui urin atau feses. Ini ada contoh beberapa defisiensi vitamin yang menyebabkan pandemi. Contohnya, defisiensi niacin itu akan menyebabkan pellagra. Defisiensi vitamin C ada scurvy dan sariawan. Defisiensi tiamin itu menyebabkan beriberi dan defisiensi vitamin D akan menyebabkan rickets atau rickettsia. Selanjutnya kita akan membahas lebih jauh mengenai vitamin yang larut dalam lemak. Nah, yang pertama itu ada vitamin A. Fungsinya antara lain untuk penglihatan. Kemudian defisiensinya dapat menyebabkan rabun senja. Nah, sumber vitamin A itu bisa dari beta karoten. Itu dari sayuran hijau, sayuran yang berwarna orange seperti wortel atau buah yang berwarna orange. Sedangkan
sumber yang kedua yaitu retinol itu dapat diperoleh dari susu, krim atau keju yang difortifikasi, margarin yang difortifikasi, telur atau hati. Tetapi ternyata vitamin A yang berlebihan itu dapat berakibat yang kurang baik. Nah, di sini ada gambar tangan orang normal dengan tangan orang yang kadar beta karoten dalam darahnya itu tinggi. Nah, apabila kadar beta karoten dalam darah itu tinggi, maka kulitnya akan berwarna orange atau jingga. Nah, karena vitamin A itu juga berfungsi sebagai pigmen selain dia itu memiliki fungsi vitamin yang telah dijelaskan sebelumnya. Vitamin larut lemak yang kedua adalah vitamin D atau disebut the sunshine vitamin karena dengan sinar matahari dapat mengubah provitamin D yang telah ada dalam tubuh menjadi vitamin D. Nah, vitamin D itu penting untuk membangun dan memelihara tulang dan gigi, penyerapan dan pemanfaatan kalsium, serta dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, sumbernya itu bisa dari susu, margarin, mentega, kuning telur, ikan, daging sapi, dan sereal. Lanjut ke vitamin berikutnya yaitu vitamin E. Vitamin E itu ada dua jenis. Yang pertama ada tocoferol, yang kedua ada tocotrienol. Nah, keduanya itu sama-sama memiliki fungsi sebagai vitamin E, tetapi struktur kimianya itu berbeda. Nah, vitamin E itu memiliki aktivitas antioksidan. Nah, antioksidan itu berfungsi untuk menghambat oksidasi lemak. Kemudian vitamin E dapat menstabilkan senyawa aktif lain seperti vitamin A, hormon, dan enzim terhadap oksidasi. Nah, defisiensinya itu dapat menyebabkan ketidaksuburan, anemia, dan kelainan otot. Kemudian vitamin E juga berfungsi untuk mencegah penyakit kardiovaskular, kanker, katarak, dan memperbaiki sistem imun. Selanjutnya ada vitamin K yang merupakan turunan dari naftoquinone dengan rantai samping yang berbeda-beda. Nah, vitamin K1 itu disebut phylloquinone atau phytomenadione atau juga disebut phytonadione. Kemudian vitamin K2 itu disebut menaquinone yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus besar. Nah, karena dia itu dihasilkan oleh bakteri, defisiensi vitamin K2 ini sangat jarang terjadi, kecuali apabila usus mengalami gangguan, tidak mampu menyerap, atau terjadi penurunan mikroba usus karena penggunaan antibiotik. Nah, jenis vitamin K sintetik itu ada K3, K4, dan K5. Nah, vitamin K3 itu biasanya digunakan untuk pakan hewan peliharaan, sementara vitamin K5 itu digunakan sebagai anti kapang. Vitamin K berfungsi pada proses karboksilasi residu glutamat dalam protein menjadi gamma karboksiglutamat. Artinya, yang awalnya dia itu glutamat, dia akan dikarboksilasi menjadi gamma karboksiglutamat yang kemudian berperan pada proses pengikatan kalsium dan penting bagi aktivitas biologis gela protein. Nah, gela protein sendiri dia berfungsi pada proses koagulasi darah, metabolisme tulang, dan fisiologi pembuluh darah. Vitamin K disimpan dalam jaringan adiposa. Setelah kita membahas vitamin yang larut dalam lemak, selanjutnya kita akan membahas vitamin yang larut dalam air. Yang pertama ada vitamin B. Nah, vitamin B itu terdiri dari 8 vitamin larut air yang berperan penting dalam metabolisme sel. Nah, vitamin B itu memiliki struktur kimia yang berbeda-beda, sehingga disebut vitamin B kompleks, karena dia tadi ada 8 vitamin ya. Nah, itu jenisnya ada vitamin B1 atau disebut tiamin, B2 riboflavin, B3 atau niacin, B5 asam pantotenat, B6 atau piridoksin, B7 biotin, B9 asam folat, dan B12 kobalamin.
Fungsi dari vitamin B itu ada banyak. Nah, salah satunya untuk menunjang dan meningkatkan laju metabolisme, mempertahankan kesehatan kulit dan tulang, dan seterusnya. Kemudian ada penjelasan lebih lanjut mengenai vitamin B kompleks. Nah, pada slide ini ada vitamin B1, B2, B3, dan B5 yang meliputi koenzim, fungsi, defisiensi, serta kebutuhan. Dari koenzim di sini, vitamin tersebut itu adalah bagian dari koenzim yang ditulis di sini. Misalnya, vitamin B1 itu adalah bagian koenzim tiamin pirofosfat. Nah, ini lanjutannya masih membahas tentang vitamin B kompleks. Itu ada vitamin B6, B7, B9, dan B12. Vitamin larut air yang selanjutnya adalah vitamin C. Nah, vitamin C itu dia memiliki peranan dalam menangkal berbagai penyakit. Nama kimia dari bentuk utama vitamin C yaitu asam askorbat. Vitamin C itu juga merupakan antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas. Nah, vitamin C ini sangat mudah rusak, mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Nah, sumbernya itu dari buah-buahan, terutama jeruk yang sudah sangat kita kenal. Setelah kita membahas vitamin, mulai dari vitamin yang larut lemak, ada vitamin A, D, E, dan K, kemudian ada vitamin yang larut dalam air, ada vitamin B dan C. Sekarang kita akan beralih ke subtopik yang selanjutnya, yaitu mineral. Nah, mineral itu termasuk zat anorganik, artinya dia bukan senyawa organik. Nah, senyawa organik itu seperti yang sudah kalian pelajari di kimia, itu adalah senyawa yang tersusun atas atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Nah, kalau zat anorganik berarti selain senyawa yang telah disebutkan tadi, contohnya kalsium atau zat besi. Nah, dia itu diperlukan untuk fungsi dasar seperti otot dan syaraf. Nah, diperolehnya itu dari makanan karena tubuh kita tidak dapat mensintesis mineral. Nah, mineral sendiri itu dibedakan berdasarkan kebutuhan hariannya. Ada yang makroelemen, ada yang mikroelemen. Kemudian, mineral itu berfungsi sebagai katalis pada berbagai reaksi biokimia dalam tubuh, transmisi sinyal atau pesan pada sel syaraf, dan produksi hormon. Nah, vitamin dan mineral itu sama-sama mikronutrien atau dibutuhkan dalam jumlah kecil. Ada fungsi lengkap dari mineral yang sudah disebutkan itu tadi sebagai katalis. Selain itu juga berfungsi untuk produksi hormon, pencernaan, penggunaan makanan, transmisi sinyal, dan bagian dari organ vital seperti tulang, darah, gigi, dan lain-lain. Nah, di sini akan lebih dijelaskan mineral itu sebagai kofaktor. Nah, enzim itu banyak yang mengandung ion metal atau yang disebut metaloenzim. Nah, fungsinya itu mirip dengan koenzim. Jadi dia itu bukan bagian dari enzim, tetapi dia membantu proses enzimatis. Nah, fungsinya itu sangat bereaksi. Bisa sebagai katalis, contohnya Zn, atau untuk meningkatkan efisiensi enzim, contohnya ion magnesium yang berikatan dengan ATP. Mineral pertama yang kita bahas ada magnesium. Nah, magnesium itu termasuk kation bivalen dan dia cenderung berfungsi sebagai kelator. Nah, kelator itu adalah ion yang bisa membentuk senyawa kelat. Kemudian magnesium banyak ditemukan di intraseluler daripada di serum darah. Artinya dia lebih banyak ditemukan di sitoplasma dalam sel daripada di darah. Selanjutnya termasuk ke dalam mineral penting selain kalsium dan fosfor. Nah, di intraseluler itu sering ditemukan berikatan dengan ATP karena berperan sebagai kofaktor tadi. Nah, ATP yang berikatan dengan Mg merupakan substrat yang lebih efektif bagi enzim-enzim yang membutuhkan ATP. Mineral selanjutnya yang kita bahas ada kalsium. Itu mineral yang sulit diperoleh
dari makanan sehari-hari sehingga banyak yang kekurangan kalsium ini. Nah, fungsinya itu antara lain sebagai secondary messenger atau pembawa pesan, kemudian dalam kontraksi otot, pembentukan tulang dan otot, koagulasi darah, dan pemecahan glikogen dan aktivator siklus Krebs. Nah, untuk melakukan kontraksi, otot membutuhkan ATP dalam miofibril. Tetapi yang menstimulasi itu adalah kalsium. Mineral selanjutnya ada potasium atau yang lebih dikenal sebagai kalium atau dilambangkan dengan K. Nah, potasium itu merupakan mineral esensial dan banyak dikenal sebagai elektrolit. Nah, fungsinya dalam tubuh apabila normal itu tergantung konsentrasi di dalam dan luar sel. Nah, fungsinya itu untuk menjaga potensial membran sel dan kofaktor enzim. Nah, dalam menjaga potensial membran, ion kalium itu merupakan kation utama di dalam sel. Sedangkan ion natrium itu merupakan kation utama di luar sel. Nah, ion K di dalam sel itu 30 kali lebih tinggi dibanding yang di luar sel. Sementara ion natrium di luar itu 10 kali lebih tinggi dibanding yang ada di dalam sel. Nah, perbedaan tersebut, perbedaan konsentrasi akan mengakibatkan adanya gradien elektrokimiawi membran yang selanjutnya akan menghasilkan potensial membran. Dan potensial membran ini penting dalam penyampaian sinyal untuk komunikasi antar sel syaraf. Nah, sebagai kofaktor, contohnya itu piruvat kinase itu berfungsi dalam metabolisme karbohidrat. Mineral selanjutnya ada besi atau Fe yang fungsi utamanya itu bergabung dengan protein dan tembaga membentuk hemoglobin. Pasti udah tahu lah sebagai transport oksigen dari paru-paru ke jaringan yang membutuhkan. Nah, penting juga untuk pembentukan mioglobulin, yaitu pengangkut oksigen tetapi dia di dalam otot. Nah, penting juga untuk penderita tiroidisme. Nah, keseimbangan antara ion Fe, Zn, dan Cu itu penting untuk menjaga dan mencegah penyakit tiroidisme. Kemudian Fe itu ditemukan dalam bentuk Fe2 atau Fe3. Nah, Fe3 itu di dalam tubuh ditemukan berasosiasi dengan protein di dalam tubuh, tersimpan dalam jumlah besar dalam protein yang disebut ferritin. Dalam bentuk bebas di dalam tubuh, konsentrasinya itu sangat rendah karena ion ferri itu tidak larut dalam air. Dan ion ferro itu mungkin toksik bagi sel sehingga dapat bereaksi dengan hidrogen peroksida menghasilkan radikal dan hidroksil. Nah, makanan biasa itu mengandung Fe3, tetapi untuk mudah diserap harus dalam bentuk Fe2. Nah, reduksi Fe3 menjadi Fe2 itu dibantu dengan ascorbat atau vitamin C atau dengan suksina. Sampailah kita ke mineral terakhir yaitu zinc atau seng, yang merupakan elemen esensial dalam makanan baik pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Dibutuhkan untuk pembentukan substansi genetik dalam sel dan untuk reproduksi biologis. Diperlukan pula dalam sintesis DNA dan RNA, kemudian merupakan bagian dari kurang lebih 200 metaloenzim, dan defisiensi zinc itu tidak spesifik karena enzim yang membutuhkan zinc itu sangat banyak. Materi kita kali ini sudah selesai sampai di sini. Jangan lupa untuk terus pantau sosial media dari Krebs. Terima kasih telah menyimak materi dari awal hingga selesai. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.